everyone, bersama saya Zenia Tamara dari kelas 11 IPA. Di sini saya akan membahas tentang asas pemungutan pajak dan jenis-jenis pajak. Seperti diketahui bahwa pajak dipungut kepada setiap orang yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak dan bersifat memaksa. Dalam memungut pajak diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh negara untuk mengenakan pajak. Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak. Asas apa aja sih itu emangnya? Yuk cari tahu bareng-bareng. Yang pertama, asas pemungutan pajak. Pajak dipungut berdasarkan 3 asas, yaitu asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan. Poin 1, asas domisili atau tempat tinggal. Asas ini menyatakan negara memiliki hak untuk mengenakan pajak kepada seluruh penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang bertempat tinggal di dalam wilayah tersebut. Poin kedua, asas sumber. Asas ini menyatakan bahwa negara memiliki hak untuk mengenakan pajak kepada seluruh penghasilan yang bersumber dari wilayah negara tersebut tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak tersebut. Misalnya, semua wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari Indonesia akan dikenakan pajak atas penghasilan yang didapatkannya tadi. Poin ketiga, asas kebangsaan. Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan dari wajib pajak itu sendiri. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia yang dikenakan kepada setiap warga asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis pajak. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pajak. Pajak terdiri atas 3 jenis, yaitu pajak menurut golongannya, pajak menurut sifatnya, dan pajak menurut lembaga pemungutannya. Yang pertama, pajak menurut golongannya. Menurut golongannya dibedakan menjadi 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang pertama, pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada wajib pajak lainnya. Contohnya pajak penghasilan atau PPh. Kedua, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dipindahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Poin kedua, pajak menurut sifatnya. Poin kedua, pajak menurut sifatnya. Menurut sifatnya, pajak dibedakan menjadi 2, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pertama, pajak subjektif. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya dengan memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya, pajak penghasilan atau PPh. PPh dikenakan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak atau status pernikahan, jumlah anak, dan banyaknya penghasilan yang didapatkannya. Kedua, pajak objektif. Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak. Contohnya pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan dan barang mewah atau PPNBM dan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Poin ketiga, pajak menurut lembaga pemungutnya. Menurut lembaga pemungutannya, pajak dibedakan menjadi 2, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Simak penjelasannya. Yang pertama, pajak pusat. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Contohnya, pajak bumi dan bangunan atau PBB, pajak penghasilan atau PPh, dan pajak penjualan dan barang mewah atau PPNBM. Kedua, pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik itu daerah tingkat 1 maupun daerah tingkat 2. Contoh pajak daerah tingkat 1 antara lain pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Contoh pajak daerah tingkat 2 antara lain pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame.